Oke, terima kasih teman-teman udah datang hari ini dan agak telat karena kita kekurangan personal untuk mulai dan kayaknya kurang seru juga kalau cuma berempat. Jadi tadi kita nunggu dulu. Sekarang temanya deforestasi dan saya serahkan ke Ferry sebagai pembicaranya. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini saya dari ilmu saya, perspektif ilmu saya biologi, kita akan membahas tentang eh, status Indonesia ya sebagai penyumbang besar pelepasan karbon. Karena kalau deforestasi itu bukan, eh, aku lebih suka translasinya adalah pengurangan hutan ya, bukan penebangan. Kalau penebangan itu kan logging. Tapi ini lebih ke deforestasi berarti pengurangan hutan ya. Nah, kita membahas bagaimana penebangan hutan dan pengurangan hutan menjadi masalah lingkungan hidup terbesar di Indonesia dan bagaimana cara kita bertahan dari musuh perhutanan di Indonesia. Ya, awalnya ini sebenarnya tugas untuk kuliahku di waktu di UKSW, kuliah Scientific English sebenarnya, ya. Kuliah bahasa Inggris Science. Jadi terpaksa mungkin rada aneh karena aslinya nih bahasa Inggris, jadi aku translate dulu tadi. Ya, kita mulai dulu. Oke. Ini inilah gambaran kebakaran hutan. Ya, sesuatu yang sebenarnya umum terjadi, siklus yang biasa terjadi, tapi ya efeknya memang tidak baik. Sebenarnya ada dua hal ya. Ada pembakaran hutan yang sifatnya alami dan tidak. Nah, yang alami ini sebenarnya nggak ada masalah. Kak. Nanti kita akan bahas itu. Oke, pertama begini. Ada grafik total yearly carbon emission ya. Jadi emisi karbon tahunan negara-negara seluruh dunia ya. Nah, untuk Uni Eropa tidak dimasukkan ke sini karena Uni Eropa itu kan persatuan dari 25 negara Eropa, jadi tidak termasuk di dalam perhitungan GHG. Ini perhitungan GHG, greenhouse gas ya. Grafik ini dalam ekuivalen juta ton karbon dioksida. Jadi kalau 2000 ya berarti 2 miliar ya. Nah, itu kita sayang sekali kita mendapat peringkat ketiga juara pelepas karbon di dunia. Kita ngalahin Brasil, Rusia, dan India. Walau aneh juga, padahal India itu paling terkenal dengan smog ya. India itu pada saat terkenal dengan smog, kota Delhi itu sangat-sangat eh, polusinya sangat-sangat tinggi sampai-sampai kalau kita lihat dari jauh itu seperti ngeblur kotanya. Tapi itu pun Indonesia berhasil mengalahkan mereka karena satu sebab ya. Begini, berbeda sebenarnya dengan China dan USA, Amerika Serikat dan China. Indonesia itu bukan melepaskan karbon dari energi. Kalau kita lihat dari grafik ini, ya, ada 4 jenis sumber GHG, greenhouse gas, ya. Ada yang biru itu dari energi, ya, berarti pembakaran umumnya untuk batu bara sebenarnya untuk pembangkit tenaga listrik. Yang merah itu agrikultur, berarti kalau agrikultur itu sebenarnya bukan maksudnya pertanian, tetapi bukan berarti membakar pertanian, bukan. Maksudnya agrikultur itu pertanian, peternakan itu menghasilkan zat greenhouse gas, menghasilkan zat rumah kaca. Ya, paling kentara biasanya itu peternakan sapi ya. Jadi gas metan yang dikeluarkan dari kotoran sapi itu eh, memang efeknya lebih lebih tinggi daripada CO2. Tapi tumbuhan pun pasti akan mengeluarkan CO2 ya.
Jadi selama kita masih makan, pasti dari pertanian dan peternakan akan menghasilkan greenhouse gas. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Kemudian kalau yang waste itu berarti pembakaran sampah, ya. Dan yang hijau, batang hijau itu adalah forestry, dari pembakaran hutan. Ya, jadi di sini USA justru minus karena berarti mereka lagi recover hutan mereka, lagi melakukan reboisasi. Tapi Indonesia melepaskan karbon tertinggi itu justru malah dari hutan, dari deforestasi, dari pengurangan hutan. Ya, sebenarnya ini kebakaran hutan itu alami ya, karena apalagi Indonesia dan Brazil sebenarnya itu suhu rata-rata kita tinggi. Ya, apalagi kalau di musim panas mendekati 40 dan ditambah dengan pepohonan lebat, pasti akan gampang sekali untuk menyebabkan kebakaran hutan. Sebenarnya kebakaran hutan itu alami, ya. Tapi kalau kebakaran hutannya hanya menjadi kebakaran hutan, sebetulnya itu hanya akan mengembalikan karbon itu ke tanah, ya. Tapi masalah di Indonesia kebakaran hutannya tuh terjadi karena kesengajaan dan habis itu lahannya digunakan bukan kembali menjadi hutan, tetapi menjadi lahan mungkin pertanian atau bagaimana sehingga serapan karbonnya nggak sebanyak kalau itu alami. Ya. Lanjut. Sedikit saran ya. Sebenarnya pemerintah Indonesia tidak butuh acara penghematan energi seperti pemadaman lampu 1 jam, ya blackout blackout di Indonesia di luar negeri itu kan banyak tuh untuk menghemat energi. Kita mematikan lampu selama 1 jam, ya dalam 1 hari atau hari bebas kendaraan motor atau disebut juga car free day. Itu banyak dilakukan di negara maju, di US, di China, karena tapi kita nggak perlu sebenarnya karena kita tidak menggunakan energi sebesar mereka sebetulnya. Tapi seharusnya pemerintah Indonesia memusatkan perhatian pada penangani kerusakan hutannya karena kesalahan manusia melalui hukum dan penegakannya secara ketat dengan polisi lingkungan hidup. Ya. Nah ini siklus dari kebakaran hutan. Ya. Jadi setelah hutan kebakar, ya setelah kebakaran hutan itu sekitar 3-4 tahun berarti ya akan sudah mulai ada tumbuhan baru. Ya, itu akan mulai ditanam, mereka akan mulai menanam diri mereka sendiri sebetulnya. Karena apa? Dari kebakaran hutan itu nggak semua tanaman akan habis, nggak semua tumbuhan akan habis. Ya, biji-bijinya pasti masih ada di dalam tanah, tunas-tunasnya pasti masih hidup. Ya, disebut di situ pioneer species. Ya, biasanya pioneer species itu ilalang dan tumbuhan yang kecil-kecil biasanya ya, yang mereka lebih tahan terhadap lingkungan yang gersang ya. Ditambah kalau ini ada hujan, nutrien yang tersisa dari kebakaran hutan itu, jadi kebakaran hutan itu kan sebenarnya melepaskan karbon ke atmosfer. Tapi tumbuh-tumbuhan itu tidak hanya terdiri dari karbon dioksida, dia banyak sekali ada trace mineral, logam-logam seperti seng, besi, kemudian magnesium. Mereka kan kembali ke tanah, mereka nggak akan terbang ke atmosfer. Itu akan menutrisi kembali grasses and perennials ya, rumput-rumput dan tanaman-tanaman kecil. Gitu. Nah ini sedikit panjang 5 sampai 100 tahun, mereka akan mulai menanam pohon mereka sendiri, gitu ya. Jadi setelah sebenarnya siklus kebakaran hutan tuh sekitar, kalau aku bilang sekitar 50 sampai 100 tahun tuh pasti akan terjadi dan mereka akan mengobati dirinya sendiri. Tapi beda dengan eh, kebakaran hutan yang dilakukan manusia ya. Karena apa? Kalau dari kebakaran hutan alami, mereka kan ada penanaman diri mereka sendiri, yaitu pioneer species itu. Setelah jadi pioneer species, intermediate species, dan climate community. Ada yang disebut dengan secondary succession, yaitu generasi kedua dari kebakaran hutan itu. Ya, jadi tidak habis. Mereka akan kembali menjadi hutan kembali gitu. Tapi kalau dibakar secara sengaja oleh manusia, mereka nggak akan kembali menjadi hutan, malah jadi perumahan atau perkebunan. Ya,
Kemudian ada beberapa pernyataan umum mengenai pengurangan hutan di Indonesia. Ya, aku ambil dari 4 sumber, dari Kehutanan ORG, POA Indonesia, Bongabay, dan Kompas. Pertama, mereka dari Kehutanan menyatakan mereka yakin bahwa kebakaran hutan belakangan ini di Kalimantan terjadi karena ulah manusia. Ya, itu link bisa aku kasih. Kalau POA Indonesia mengatakan betapa pembukaan perkebunan kelapa sawit menghancurkan hutan di Riau dengan pembakaran liar. Jadi tidak hanya di Kalimantan, ya, kelapa sawit di daerah Sumatera, terutama yang hutannya lebat seperti Riau dan Jambi itu jadi sasaran dari kelapa sawit. Terus Mongabai.co.id menyatakan lahan gambut di Indonesia menyamai Amazon. Ya, ya memang sebetulnya karena kalau Amazon kan kelihatannya satu besar gitu. Tapi Indonesia tuh sebenarnya sesama besar kalau kita total. Di Kalimantan tambah Sumatera tambah kalau Jawa sudah habis ya. Sulawesi dan Papua kita total kita sebenarnya tuh aku nggak aku nggak yakin dengan menyamai Amazon. Sebenarnya kita lebih dari Amazon. Ya, dia dan mereka mengatakan ini merupakan bom waktu pelepasan karbon. Ya karena lahan gambut itu kalau orang bilang lahan yang tidak menghasilkan apapun. Ya karena tidak bisa ditanam karena pH tanamannya pH tanahnya tidak stabil, tidak netral, sorry. Jadinya mereka akan jadi lahan yang nggak bisa diapa-apain gitu. Basah, tapi tidak ada tanaman yang tumbuh untuk apa namanya keperluan manusia. Jadi rata-rata akan dibakar lalu menjadi sebuah eh, perkebunan. Sayangnya perkebunannya sawit, jadinya bukannya tambah subur malah pasti akan tambah kering. Ya, sedangkan kasus kebakaran, bukan kebakaran, pembakaran dari lahan gambut itu emisi karbonnya sangat amat tinggi karena lahan gambut itu menjadi gambut, menjadi asam tanahnya itu karena ada pembusukan tanaman di situ. Ya, jadi materi tanaman membusuk menjadi tanah, kan, tapi tidak bisa lagi ditanami oleh tanaman lain karena dia asam sifatnya. Nah, lahan gambut ini setelah jutaan tahun akan menjadi yang kita sebut dengan batu bara. Yaitu prosesnya bisa panjang bisa sampai situ. Tetapi kalau kita ketemu lahan gambut rata-rata akan dibakar. Kemudian Kompas.com mengingatkan publik ya, Hari Hutan Internasional dan pentingnya mengurangi pengurangan hutan. Ya. Sebelum hutan menjadi kenangan, judulnya seperti itu. Jadi 4 artikel ini yang keluar itu paling baru tahun 2015 ya. Mohon maaf karena ini sudah dibuat lebih dari 5 tahun yang lalu, tetapi isunya masih relevan. Nah, bagaimana kita bereaksi terhadap uh, penebangan hutan liar gitu ya, pengurangan hutan liar, baik baik pengurangan hutan itu karena penebangan atau pembakaran. Ada opini publik yang pertama, ya. Di Indonesia, penebangan dibolehkan itu selama persyaratan itu dipenuhi. Ya, jadi sebenarnya ada keputusan Menteri Kehutanan nomor 2000 tahun 2003 ya. Dan penebangan liarnya didenda penjara 10 sampai 15 tahun dan denda 5 sampai 10 miliar. Ya, sebenarnya mereka kalau bisa menebang liar tuh dapatnya bukan 5 sampai 10 miliar ya, sebenarnya 20 sampai 30 miliar. Jadi kalau mereka bayar denda itu balik modal sebenarnya. Akan tetapi kata-kata penebangan liar di hukum ini ya, itu sebenarnya sayangnya ini pasal karet. Jadi penebangan liar tersebut cacat ya. Kata-kata terminologi penebangan liar itu cacat dan tidak mencakup sifat pencurian. Ya. Dengan pengertian seperti ini, bahkan hukum penebangan liar tidak dapat menuntut orang yang menebang liar di siang bolong. Ya, jadi source-nya di situ ada di Kompasiana ya, problematika penanganan illegal logging di Indonesia, bahwa hukum kita yang ada dari tahun 2003 itu pasal karet dan UU tentang kehutanan itu juga pasal karet.
Jadi deforestasi, penebangan liar atau pembakaran itu ternyata ada celahnya, ya. Jadi bahkan orang yang terang-terangan menuntut kita, memotong pohon secara liar di siang bolong itu tidak bisa kita tuntut. Nah, yang kedua, pemerintah Indonesia tidak punya kesungguhan untuk pelaku pembakaran hutan yang disengaja. Sebenarnya karena pemerintah dapat uang juga dari situ, ya. Perusahaan-perusahaan adalah pihak yang harus diawasi paling ketat karena mereka yang biasa melanggar. Ingat ini illegal logging, ya. Illegal logging bukan berarti logging yang sesuai dengan kesepakatan, karena illegal logging ini pasti akan menyasar hutan-hutan lindung, ya. Pemahaman tentang hukum lingkungan hidup yang kurang antar lembaga yang berhubungan dengan kehutanan lingkungan hidup dan hukum perusahaan. Biasanya lembaga-lembaga seperti dalam di apa ya di dalam lembaga pemerintah sendiri, seperti yang disebutkan di antara news ini, sayang sekali update tentang hukum ke lingkungan hidup tidak banyak dipahami juga oleh orang-orang berkutat di bidang kehutanan, di lingkungan hidup, ataupun hukum perusahaan. Ya, jadi sama pasal karet. Yang ketiga, pemerintah Indonesia butuh tekanan untuk bertindak, tapi dari negara-negara lain yang menyuruhkan pembakaran hutan, terus asap yang dilepaskan dari kebakaran tersebut dan lahan keringnya. Ya, baru belakangan ini pemerintah memperhatikan keikutsertaan rakyat dan negara lain dalam masalah kehutanan dan mencoba menyatakan mereka di dalam sistem. Ya, kalau ya statement yang ini berasal dari Menteri Lingkungan Hidup. Jadi sebenarnya sudah ada respon dari tahun 2015, ya, eh, respon dari Menteri Lingkungan Hidup untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan. Karena kasus 2015-an itu memang parah sekali dan yang paling kena dampaknya adalah Singapura. Ya, itu gambar yang atas adalah sawit. Ya. Nah, sedikit kesimpulan ya. Mengenai masalah lingkungan hidup di dunia, Indonesia harus memusatkan perlindungan hutan-hutannya dan memperkecil pembakaran untuk energi. Perusahaan yang melakukan penebangan dan perkebunan kelapa sawit adalah musuh negara dan lingkungan hidupnya sendiri, sehingga harus diawasi dan diatur oleh rakyat dan pemerintah dengan hukum yang tegas. Ya, jadi orang yang melakukan perusakan lingkungan hidup sebenarnya sudah menjadi musuh negara. Sebenarnya termasuk orang yang membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi kalau memang sebenarnya mereka musuh negara, kenapa polisi dan tentara tidak secara eksplisit, ya, menegakkan hukum di bagian situ? Karena mereka musuh negara, ya. Mereka bukan lagi rakyat, mereka musuh negara. Ya, ada beberapa referensi, ya, karena ini sebenarnya sifatnya saintifik. Nah, sekian presentasi dari saya. Ya, sebenarnya ada lagi satu info yang mau aku kasih tahu karena saya sudah menjadi bagian orang industri, ya, bahwa Indonesia itu eh, sangat bergantung kepada kertas, lebih tepatnya pulp kertas. Ya. Tahun 2011 sorry 2021 ini, ya, harga dari kardus dan bahan-bahan yang berasal dari pulp kertas itu sangat amat tinggi naiknya. Ya, saya kurang tahu apakah karena itu penegakan hukum tentang penebangan hutannya sudah diperbaiki sedemikian rupa sampai kita tidak boleh memangkas hutan kita sendiri atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas harganya sangat tinggi dan ternyata Indonesia itu walaupun jadi penyuplai kayu, ya, jadi kita kan di Indonesia kan banyak melakukan penebangan untuk menjadi bahan baku kayu, bahan baku pulp kertas, ya. Tapi dalam kenyataannya Indonesia masih impor
pulp kertas. Ya, jadi aku sudah kenal beberapa perusahaan kertas dan kayu dan pulp kertas ya. Dan itu memang mereka mengatakan barang kita kosong, Pak. Luar biasa sekali Indonesia padahal penyuplainya dan eh, kertas kertas pulp itu justru tidak tersedia di Indonesia. Ternyata kasusnya begini. Indonesia itu sumber dari kayu yang berasal dari kayu yang baru. Tapi kalau tidak mungkin kita contohnya kayak kardus, papercore, paper tray, papercone itu dari kayu yang baru, nggak mungkin. Boros sekali kalau kita pakai seperti itu. Ya, kayu baru itu lebih baik menjadi bahan bangunan atau kelas putih. Nah, sedangkan hampir 50%, harusnya lebih ya, lebih dari 50% bahan pulp kertas yang digunakan untuk produk-produk perusahaan seperti kardus, papercore, papercone, paper tray itu dari sebagian besar terdiri dari paper yang bekas, kertas bekas, pulp kertas yang bekas. Nah, yang diimpor itu justru adalah pulp kertas yang bekas ini. Biasa kita dapat dari Cina sih biasanya. Makanya ketika pulp kertas bekas ini habis, harga dari kardus dan papercore langsung naik tinggi. Ya, jadi ironisnya kita masih belum bisa lepas dari kardus, papercore itu kita tuh belum bisa lepas dari situ. Kurang tahu ya, solusinya sebenarnya adalah bagaimana cara mengganti produk-produk kardus, papercore, papercone, paper tray itu dengan bahan lain sebenarnya. Tapi sayangnya kita belum sampai situ. Kalau aku sih melihat kita sebenarnya bisa punya potensi kalau mengambil pulpnya dari palem kering sebenarnya. Kelapa sawit itu kan menghasilkan banyak limbah daun ya. Daun-daunnya kan kalau jatuh panjang-panjang, besar-besar gitu. Itu kan daripada dibakar, sebenarnya mungkin bisa dijadikan bahan untuk pulp kertas. Atau misalnya di Indonesia banyak banget lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan yang sudah tandus, banyak tanaman kering, itu sebenarnya bisa diolah lagi menjadi bahan untuk kardus dan paper. Ya sebetulnya masalahnya biayanya nanti ada di transport. Itu biaya transport ada berat kalau sumbernya berjauh-jauhan seperti itu. Tapi yang jelas isu ini harus segera di address ya, harus difokuskan karena industri butuh industri butuh kardus, tidak bisa tidak, karena kita bahan penggantinya belum ada. Nggak mungkin kita pakai styrofoam, nggak mungkin kita pakai bahan lain yang lebih mahal. Ya sekian dari saya. Itu perspektif yang berbeda antara tahun saya yang membuat makalah ini tahun 2015 dan saya yang di tahun 2021 memang sedikit berbeda karena kita sebagai orang industri tetap butuh barang itu. Kita tidak bisa munafik mengatakan bahwa oh kita nggak boleh nebang pohon sama sekali. Itu juga salah. Ya. Yang kita harus perhatikan adalah bukan tidak boleh terjadi deforestasi, bukan nggak boleh nebang pohon. Ya, kok bisa kita melakukan penebangan pohon tanpa deforestasi? Ya bisa kalau kita melakukan yang namanya perkebunan kayu. Ya, Indonesia harus memikirkan bagaimana cara mereka mendapatkan kayu tanpa mereka harus menggunduli hutan. Ya, kita berpikir bagaimana caranya. Ya, cara yang paling gampang sebetulnya adalah melakukan perkebunan kayu. Kita menebang pohon yang memang kita tanam. Jadi sebenarnya itu bisa. Bahkan lahan-lahan bekas pertambangan yang nggak bisa terpakai pun asal kita hancurkan lagi kawasannya ya. Pertambangan itu kan masalahnya bolong-bolong ya. Bolong-bolong itu harus ditutup semua biar aman, diratakan kembali.
terus kemudian dikasih zat artifisial di atasnya, zat hara di atasnya, itu bisa dipakai lagi. Tergantung sih, itu investasi mahal sebetulnya. Tapi sebenarnya kalau kalau pemerintah berniat itu bisa bikin uang dari situ karena pemerintah bisa membuat lahan yang nggak kepake bisa menjadi lahan untuk menanam pohon yang nilainya miliaran rupiah. Sebenarnya bisa. Gitu. Saya kembalikan ke moderator, Kevin. Oke, terima kasih Ferry. Eh, ini sekarang kita masuk diskusi. Ada yang mau ini menyatakan pendapat atau bertanya? Kalau belum ada, aku dulu deh. Oh ya, Alfon, boleh? Gue mau nanya dua hal sih. Yang pertama, kok itu kan tadi data yang apa yang karbon yang di awal-awal itu kan data 2007 tuh ya kok. Kalau yang sekarang gimana? Itu pertama. Terus yang kedua, eh gue udah ngobrol sama beberapa orang dan beberapa dari mereka tuh ada yang bilang kalau COP26 kemarin itu nggak adil karena dalam tanda kutip mereka bilang yang bikin banyak malah nggak bertanggung jawab dan maksa negara-negara berkembang itu yang justru hasilnya kecil yang bertanggung jawab. Itu maksudnya gimana kok? Udah itu aja gue nanya. Ya, Ferry. Ini ya, nanti ya. Nah. Screen share-nya mati soalnya, sorry, bentar. Ini ya, data Nah, ini iya ya. yang itu. Iya, iya yang itu. Ya itu sayangnya aku belum update ya itu aku ambil data itu dari PIS ya. Itu aja tahun 2007 saat ini belum ada sih. Aku belum cari data terbaru. Jadi karena ini makalah tahun 2015 jadi mungkin masih bisa dipakai untuk perkembangan berikutnya. Jadi kalau sekarang kalau aku bilang sih pasti Cina menang dari US saat ini ya. Cuman karena kasus kemarin Cina lagi kekurangan batu bara, seharusnya sih berkurang. Kalau dari, makanya aku bilang kalau kita ambil data dari tahun 2020, 2021 nggak adil juga sih. Mungkin yang adil kalau kita ambil dari 2019. Cuman ini pun aku tahun 2015 ambilnya adanya tahun 2007. Jadi nggak itu bukan data yang gampang kita dapat setiap tahun ya. Tapi harusnya naik sih karena Indonesia industrialisasinya besar sekali sejak Presiden Jokowi ya. Seharusnya lebih besar dari itu. Nah, mengenai yang aku bisa jawab adalah pertanyaan Avon yang kedua. Ya, kalau mau menjawab pertanyaan itu, kamu boleh lihat yang ini. Ya, presentasi yang ini. Grafik yang ini soalnya. Ya. Indonesia kalau tidak menebang hutan, tidak akan ada pembangunan. Ya, kalau tidak ada pembangunan, Indonesia itu yang bagian di bagian Indonesia yang batang warna biru tuh itu nggak akan pernah naik ya itu yang batang biru itu energi ya kemajuan sebuah peradaban itu ditentukan dari seberapa banyak mereka menghasilkan energi gampangnya listrik ya. Yang paling gampang adalah listrik dengan cara membakar batu bara sebenarnya tidak harus selalu membakar batu bara tapi bagaimana cara menghasilkan energi yang besar ya. Tapi saat ini kan yang paling paling efisien adalah dengan membakar batu bara ya. Jadi Indonesia tuh harus menaikkan yang warna biru tuh, mengurangi yang hijau, nambahin yang biru ya. Negara-negara yang maju bisa ngomong bahwa Indonesia tidak boleh menebang pohon karena mereka sudah habis pohonnya.
Mereka bisa ngomong begitu. Mereka sudah melakukan pembangunan. Ya. Indonesia belum. Ya. Indonesia yang pembangunannya jadi itu hanya Pulau Jawa. Ya, apalagi di saat data ini keluar, belum ada yang namanya tol Trans Sumatera, belum ada tol Trans Kalimantan, belum ada ngomong-ngomong tentang tol Trans Sulawesi, ya. Indonesia itu daerahnya masih terpotong-potong oleh hutan, ya. Maksudnya akses dari satu daerah ke daerah lain itu jalannya kecil dan selain jalan itu hutan, ya. Indonesia harus menebang pohon untuk membuat jalan dari kota A ke kota B tanpa pakai lewat jalan kecil. Kalau aku pernah ngobrol sama orang yang asalnya dari Papua, mereka akan ngomong begitu. Jadi kita aksesnya terputus oleh pepohonan, sedangkan jalannya belum memadai. Ya. Indonesia harus menebang pohon untuk membuat jalan tol sebenarnya. Ya. Jadi bukan untuk kalau orang ngomong loh kok kita harus nebang pohon bukan untuk illegal logging, bukan untuk mendapatkan kayu, ya. Kita harus menebang pohon untuk mendapatkan akses jalan dari kota A ke kota B. Nah, kalau akses itu sudah ada, sebenarnya kanan kiri dari jalan tol itu juga kalau misalnya tetap mau dijadikan hutan nggak ada masalah. Gitu. Justru menurutku akan sangat melindungi hutan jika kalau kita membiarkan hutan itu dilewatin sama jalan tol. Jadi yang tidak termasuk jalan tol itu udah nggak diapa-apain. Dan sangat energi konservasi, sangat menghemat energi sebetulnya. Karena orang yang ingin dari kota A ke kota B itu pakai jalan tol itu sangat menghemat energi. Ya, tidak perlu melewati jalanan yang rusak-rusak. Makanya nggak adil ketika Amerika, notabene negara yang sudah meluluh lantakan hutan-hutannya sendiri, sampai-sampai emisi karbon di data ini kan USA ya, USA itu justru emisi karbon dari forestry minus. Kok bisa minus? Berarti dia nanam pohon. Karena apa? Ada lahan yang bisa ditanamin pohon. Habis setelah mereka tebang, lahannya nggak ada, habis mereka tanam ulang gitu. Jadi justru kalau dari apa namanya yang pernyataan tentang persetujuan kemarin tuh terutama kalau nggak salah yang ngomong tuh Donald Trump ya. Nah, dia kalau ngomong sembarangan sih. Aku nggak ngomong dia salah tapi rada sembarangan. Mereka kalau mau mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh lagi menebang pohon, mereka berarti nggak setuju Indonesia maju. Mereka takut Indonesia maju. Ya, sekarang dibalik dong. Ya kalian udah menghancurkan hutan kalian sendiri, sekarang kalian yang menanam dong. Kenapa kami kan belum maju nih, negara belum maju. Kok bisa kalian mengatakan bahwa kami tidak boleh menebang pohon? Berarti daerah yang masih desa akan desa selamanya. Daerah di Papua, di Sulawesi yang masih terpotong hutan akan menjadi seperti itu selamanya. Nggak boleh lagi ada pembangunan gitu. Padahal pembangunan itu kalau sudah dilakukan, konservasi bisa dilakukan, nggak bisa dibalik. Itu sama aja nyuruh orang miskin terus. Ya nggak bisa begitu. Itu. Padahal kebakaran hutan, padahal juga penebangan hutan yang menerima manfaat dari penebangan hutan itu apakah orang Indonesia? Bukan. Penebangan hutan itu yang menerima manfaat paling besar pasti China dan US. Mereka butuh kertas dari kita. Mereka butuh kayu baru dari kita. Jadi mereka sebenarnya tidak melakukan recovery terhadap melakukan penyembuhan hutan mereka, tapi untuk memenuhi kebutuhan kertas mereka nebangnya di negara lain. Sama saja sebetulnya.
ujung-ujungnya memakai terbesar kamu. Emangnya US dan Amerika tidak berhenti memakai kardus, tidak berhenti memakai paper core, paper tray, paper cone, ya kan? Kalau paper kardus, Anda kan sudah tahu ya gunanya ya untuk bungkus ya. Paper core itu dipakai untuk silindernya lakban tuh, ya. Banyak hal di dunia ini yang butuh digulung, seperti apa namanya plastik film, ya kan? Terus lakban, terus aluminium foil, ya, itu butuh paper core. Ya, karena paper core itu bisa dijepit. Dia keras tapi rada elastis karena bisa dicuk. Ya, jadi setelah paper core-nya dimasukin apa namanya silindernya bisa neken cek gitu. Terus dia bisa gulung muter. Kalau kita diganti pakai bahan lain nggak bisa begitu. Kemudian paper tray itu biasa kita lihatkan di uh, telur, ya. Jadi telur itu tempat untuk naruh telurnya itu dari pulp kertas bekas. Dan yang terakhir peppercorn itu untuk benang. Ya, jadi industri kertas itu penting. Masa mereka nggak melakukan industri itu nggak mereka lakukan, nggak mungkin. Mereka dapat kayu baru dari mana kalau bukan dari Indonesia, dari Brazil, ya kan? Oke, ya, gue balikin ke lu. Oke. Oke. Sekarang siapa? Jason mau ngomong atau ya Jason aja ya? Ya, mau nambahin beberapa sedikit sih terkait dengan apa namanya negara maju yang kesannya menghalang-halangi kemajuan dari negara-negara berkembang yang dimana mereka menggunakan strategi untuk membawa isu lingkungan. Oke. Thank you Kevin udah dikasih kesempatan. Jadi kalian bisa tahu lah fenomena inilah ya. Kesannya juga memang negara-negara maju ini menggunakan isu lingkungan untuk menghalangi laju daripada peningkatan perekonomian negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia maupun China. Tapi kita bisa lihat China di sini ya don't give a fuck lah ya, nggak peduli gitu loh. Jadi tetap aja mereka tetap bersikeras untuk melakukan industrialisasi gitu sampai negara-negara besar kota-kota besar di China seperti Beijing dan Shanghai juga terdapat isu yang serius terkait dengan asap di kotanya gitu. Tapi itu mah masalah nanti karena China sendiri kita bisa lihat walaupun terlalu terindustrialisasi, China itu juga ada usaha untuk melakukan green economy gitu loh. Beralih ke green economy yang dimana mereka juga memasang panel surya atau pembangkit listrik tenaga matahari di tempat ya apa namanya di negaranya, dan itu juga sangat masif gitu loh dan besar. Terus kalian tahu juga kan fenomena Greta Thunberg yang marah-marah di UN itu, dan sampai sekarang pun juga kita bisa lihat bahwa sepak terjangnya si Greta Thunberg ini kesannya juga seperti dipakai gitu loh. Sosok Greta Thunberg ini dipakai untuk apa namanya menarik dukungan masyarakat, khususnya juga negara-negara berkembang untuk mendukung dia gitu loh. Yang dimana kalau bisa negara berkembang itu juga melakukan hal yang serupa untuk beralih ke green economy atau green energy, yang dimana green energy atau green economy itu sebenarnya juga memakan biaya yang sangat tidak, maksudnya biaya apa ya? Mahal. Investasi awalnya gitu. mahal sekali. Nggak kecil gitu loh, gede, iya bener kok. Jadi kayak apa namanya, nggak mungkin lah negara berkembang itu beralih ke green energy atau green economy secara Kalau instan. negara maju belum beralih ke green economy, negara berkembang nggak akan bisa karena investasi ke situ mahal, riset ke situ mahal. Kalau mereka mau investasi sendiri nggak efisien, biayanya terlalu besar. Biayanya terlalu besar dan juga nggak efisien. Sekarang aja energi yang paling yang ramah lingkungan yang bisa digunakan itu sebenarnya teknologi nuklir sih. Ya jangan salah Ya, juga. tapi kita tahu sendiri di Indonesia nggak bisa pakai tenaga nuklir karena bukan karena apa, bukan karena kita kurang pinter, tapi karena Indonesia tuh punya masalah lahan. Dari 5 pulau besar di Indonesia ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua,
Yang tidak dilalui oleh jalur api itu cuma Kalimantan. Mm-mm. Dia mesti cari lokasi yang dimana yang nggak sering-sering gempa sih. Soalnya ya kita bisa lihat di tahun 2011 lah ya, yang dimana terjadi di Fukushima gitu. Dia Betul. gempa, terus tsunami gelombang 10 meter, gelombangnya apa tsunami itu airnya itu masuk ke reaktor gitu loh dan buat mati reaktornya sehingga pendinginnya itu nggak berjalan. Lama-lamaan kan reaktor kalau nggak ada pendinginnya kan panas ya meledak sampai 4. Fallout terjadi. Iya, sampai 3 sampai 4 reaktor gitu meledak. Kalian bisa kalau tertarik untuk ngelihat film Jepang. Jadi itu judulnya Fukushima, Fukushima 50 yang dimana itu menceritakan kejadian pada saat reaktornya overload. Jadi wah ngeri deh, pokoknya tegang deh, udah kayak Chernobyl, cuman kebetulan pemerintah Jepang beda sama Soviet, cepet nanggepinnya. Jadi ya nggak terlalu parah lah korbannya gitu loh. Aduh, ini apa ini? Di sana kadalnya jadi Godzilla semua, robotnya jadi mecha. Terlama-lama ada Gundam mereka. Oke, terus apalah? Dan juga memang paling kalau ini kan sempat dengar juga ada isu bahwa Indonesia mau nerapin pajak ini ya, emisi ya, yang dimana untuk mengurangi emisi gas karbon, mobil-mobil tuh sekarang udah mau distandarisasi untuk nggak mengeluarkan emisi karbon terlalu banyak gitu. Dan juga ada isu juga bahwa Indonesia juga sedang tertarik untuk beralih ke mobil-mobil listrik. Nah, permasalahannya adalah kalau mobil listrik itu memang pertama membutuhkan infrastruktur kayak infrastruktur untuk cas mobil listrik ini gitu loh, kayak sejenis SPBU lah tapi ini tenaga listrik gitu. Ya, Terus jadi kalau ada ini, ya lanjut sorry. oke. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dengan penggunaan listrik, artinya kita itu pasti ada kenaikan penggunaan listrik untuk Indonesia gitu loh. Karena nggak cuma rumah aja sekarang jadi beralih ke kendaraan atau transportasi umum gitu. Jadi Indonesia akan mengalami peningkatan demand untuk listrik dan yang dimana kita juga berarti artinya apa membutuhkan infrastruktur tenaga listrik pembangkit tenaga listrik gitu loh. Baik itu mau geotermal ataupun pembangkit listrik tenaga yang lain dan sekarang lagi tertarik juga nih untuk masuk ke geotermal. Cuman geotermal itu susah dan mahal juga risetnya. Itu juga ramah lingkungan itu geotermal sebenarnya. Gitu. Nggak gampang. Nggak resikonya tinggi sebenarnya. Ya, penggaliannya juga kan sebenarnya terbatas gitu. Nggak sembarangan kita bisa ngegali geotermal. Itu harus mencari sebuah lahan di dekat gunung api yang tidak ditinggali orang. Nah, iya. Satu-satunya tempat kayak gitu di Pulau Jawa tuh cuman di Merapi. Karena tandus. Merapi itu tandus. Beda sama Merbabu ya. Jadi Merapi itu juga aktif kembar. Dia sering. Jadi gunung kembar sebenarnya. Jadi Merapi dan Merbabu itu gunung yang punya rahim magma yang sama. Ya. Jadi dua-duanya tuh dulu pernah aktif. Tapi karena rahimnya sama, perutnya sama. Jadi misalnya mereka salah satu aktif, satunya pasti nggak aktif. Satunya balik aktif, satunya nggak aktif. Jadi dulu tuh Merapi pernah tidur sebenarnya. Merbabu pernah bangun. Nah sekarang di era sekarang di ya ribuan tahun ya, sekali era bumi itu kan ribuan tahun. Jadi saat ini yang menyala adalah Merapi dan yang tandus Merapi. Nah, sayangnya di Indonesia rata-rata gunung apinya subur. Nah, iya. Apinya itu masalah subur, gunung apinya itu jadi sumber pertanian. Dibuat geotermal, saya nggak cocok gitu loh. Mendingan buat ngasih makan manusia dulu kan ketimbang buat listrik kan sebenarnya. Nggak cocok gitu loh. Krakatau di laut kok. Krakatau mungkin bisa sebenarnya, cuman kalau hanya untuk sebenarnya geotermal itu kan gunanya untuk mendidihkan air, ya jadi air dilewatin ke dalam perut bumi, dekat ke
kawah dekat ke rahim magmanya, ke magma chamber. Terus mereka dari situ flash point, tiba-tiba akan menjadi uap, mendidih dan balik ke atas sebagai panas. Jadi air panas. Sebenarnya tenaga nuklir dan tenaga geotermal itu sebenarnya sama aja, intinya gimana cara mendidihkan air dari air dingin menjadi air mateng dengan tekanan tinggi. Kemudian uap air bertekanan tinggi ini juga digunakan untuk muter turbin. Permasalahannya karena dia di laut, ekstraksi energinya boros, gitu loh. Jadi mau membuat pembangkit listrik tenaga uap di Krakatau nggak bisa, dan resikonya tinggi sekali karena Krakatau masih sering goyang pinggul, susah sekali. Ya kan? sering meledak, itu rawan sih. Dia emang ngeri sih. Iya. Susah. Ini Gimana? solusinya agak ngebingungin sih kalau udah ngomongnya lingkungan ya. Lingkungan tuh teknologi yang mahal loh sebenarnya. Betul. Paling Indonesia, kalau aku bilang Indonesia itu bukan yang menjadi menghasilkan solusinya, itu harusnya bukan Indonesia. Itu bukan tanggung jawab Indonesia. Ya. Karena negara-negara maju Amerika banyak solusi sebenarnya, tapi mereka nggak begitu apa ya, kok nggak pengen ke arah situ gitu. Kayaknya kalau batu bara belum habis, mereka belum arah situ. Cuma ya kayak kalau kita ngomong tentang sebenarnya gini, kalau dari mobil listrik ini ya, kita itu sebetulnya kayaknya kalau aku lihat sudah mulai berpolitik dari tahun 2018 mengenai isu nikel. Kalau nggak salah nikel ya. Karena bahan utama dari baterai untuk mobil listrik itu nikel. Iya. Jadi Indonesia itu bisa ngomong seenaknya bahwa kita mau beralih ke mobil listrik, sebenarnya masuk akal. Selama presidennya masih Jokowi. Karena Indonesia punya nikel nggak sih? Punya. Banyak Indonesia tuh justru di Bangka ya kalau nggak salah ya. Aku lupa pertambangan di mana. NTB juga kalau nggak salah. Lupa ya. Yang jelas kita punya pertambangan itu. 3 periode. Aduh, jangan. Kita nggak boleh 3 periode itu nggak boleh, tetap itu nggak boleh. Cuman masalahnya siapa presiden berikutnya yang bisa tahan batin untuk mempertahankan nikel itu diproduksi di Indonesia. Jadi keluar dari Indonesia bukan dalam bentuk nikel. Sampai mereka itu melakukan itu, gue ngomong ke sini, ini boleh disebarin. Mereka goblok. Benar-benar goblok. Kalau misalnya nikel itu keluar dari Indonesia dalam bentuk nikel, itu goblok. Tolol. Itu negara sampah yang melakukan itu. Aku sedikit marah. Kenapa? Kalian tuh ekspor, ya bahan jadi. Masa bahan baku diekspor? Otaknya di mana itu? Itu disuap berapa sama mereka? Ya kan? Sekarang untuk Indonesia menguntungkan berapa? Kalau itu diproduksi di Indonesia menjadi barang jadi, ya kan? Satu ya, memproduksi mengekspor bahan jadi, untungnya jauh lebih besar daripada bahan baku. Itu satu. Yang kedua, kalau diproduksi baterai mobil itu diproduksi di Indonesia, jadinya di Indonesia, bukan di Korea, bukan di Cina, bukan di US gitu ya. Kita tuh bisa dapat cipratan stoknya. Sehingga Indonesia beralih menjadi mobil listrik itu lebih cepat. Akan menjadi sangat konyol dan goblok kalau kita sebagai negara yang punya nikel. Nikelnya kita jual ke luar negeri, kita beli baterainya dari luar negeri. Ya. Itu masalahnya. Itu tol sekali. Benar-benar presiden berikutnya akan sangat goblok. Aku ngomongin goblok udah berapa kali itu. Jika nikel keluar dari Indonesia dalam bentuk masih nikel, itu harus menjadi baterai. Aku nggak ngomong itu gampang ya, karena industri seperti itu memang sulit untuk dibuat. Mungkin pertama-tama masih oke, kita ekspor nikel dulu ya, beberapa kali gitu kan. Yang penting duit masuk dulu, nggak apa-apa. Tapi sambil di negara sendiri itu juga
orang-orang yang punya teknologi, terutama kalau nggak salah tuh Hyundai ya, yang Korea ya. Di Asia tuh sebenarnya mobil listrik yang paling kencang tuh kan di Korea, karena ada Hyundai. Nah, Hyundai, kebetulan kita di Cikarang ada namanya kawasan industri Hyundai, silakan cek. Ya, gue pernah ke sana. Jadi orang industri itu enak bisa ngata-ngatain orang negeri. Karena apa? Mereka punya kawasan industri di sini, ya kan? Mereka harus bikin di sini. Mereka harus bikin sebuah pabrik apa namanya? Pabrik baterai. Gua nggak mau pabrik mobil ya, pabrik baterai di Indonesia. Nah, setelah jadi baterai bagaimana? Bebas, ya kan? Karena dengan memproduksi baterai itu mereka sudah memberikan lapangan pekerjaan banyak, ya, menambah pamor Indonesia karena tulisan di baterainya pasti apa? Made in Indonesia. Itu tulisan made in mana itu sangat penting karena kalian kalau lihat barang-barang tulisannya semua made in China itu kan walaupun barangnya nggak bagus gitu, mungkin sebagian kalian lihat barang China antara range-nya sangat besar antara jelek sekali sampai bagus sekali gitu kan. Tapi gitu. Nah, kita butuh itu gitu loh. Kita baju udah, ya kan? Makanan udah. Waktunya beralih ke teknologi. Gitu. Nah, masalah itu, nikel itu, mungkin topiknya Jason. Apa? Itu sangat-sangat baunya politik sekali. Dan Nikel ya. itu yang pertama ya. Terus Jason juga tadi bilang tentang stasiun pengisian bahan bakar listrik SPBL. Ya, Ya kayak semacam itulah. Bahan Itu perlu sih. Jadi infrastruktur utama itu kalau mau beralih ke mobil listrik. ya SPL ya, stasiun pengisian. Sebenarnya sih bahan bakar jadi nggak bisa ngomong bahan bakar ya. B-nya hilang ya. SPL doang ntar. Iya. Tapi listrik bisa dikategorin bahan bakar juga loh kok. Kan dia energi kok. Tapi kan tidak dibakar. Masalahnya, Iya sih. masalah kalau dia fuel masih masuk akal. Kalau bahasa Inggris tuh fuel itu yang penting adalah input energi. Kalau di bahasa Indonesia fuel itu kan bahan bakar. Ya bukan bahan bakar gitu loh. Karena tidak ada yang dibakar. Gitu. Itu aja sih sebenarnya alih bahasa aja. Tapi yang lebih besar dari masalah alih bahasa itu, Pertamina sebagai perusahaan pertambangan negara berani nggak beralih ke SPL? Itu masalah di negara kita. Ya, karena akan masalah politik. Karena PLN akan menggeser Pertamina. Betul nggak? Lama-lama sih iya. Lama-lama iya itu bisa jadi konflik of interest itu. Politik sama BUMN saingan. Saingan dua-dua itu. Dan itu harus dialihkan salah satu. Ya. Jadi gini, PLN sebagai produsen listrik di negara akan menjadi kerepotan kalau mereka juga harus berurusan dengan mobil. Ya. Pertamina akan melanggar etika dari perusahaannya sendiri karena dia perusahaan tambang dan minyak. Mereka bukan perusahaan tambang, minyak dan listrik, enggak. Ya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat ya, solusinya ada beberapa. Ya, pertama Pertamina menjadi pengelola pembangkit tenaga listrik, pengelola stasiun pengisian bahan bakar listrik, which is nggak bagus. Atau dialihkan ke PLN sebagai pengelola pengisian bahan bakar listrik, sebenarnya juga bukan ide bagus. Atau 50-50. Jadi SPBU tetap atas tanahnya, atas kepemilikan. Gini, di Indonesia itu SPBU itu kan sebenarnya pemilik franchise, pemilik swasta. Ya. Jadi kalau dibilang 50-50 juga nggak bagus sih. Bingung kan? Karena kalau itu miliknya Pertamina seutuhnya gampang, tinggal Pertamina sebagai pemilik aset, pemilik tanah, sedangkan PLN sebagai pemilik operasionalnya, seperti nyewa gitu loh, seperti kontrakan masih bisa. Masalahnya SPBU di Indonesia tuh
milik swasta, Nah, sama kayak SPBU Indomaret. di Indonesia Bingung kan? swasta. Iya, Bukannya milik Pertamina yang monopoli ya? Bagi Kamu punya hasil. duit beberapa puluh M, kamu bisa bikin SPBU. Baliknya mungkin balik modalnya sekitar, tapi balik modalnya ya di atas 10 tahun. Aku pernah dengar soal itu. Pernah. Itu salah satu yang korupsi Banten yang Atut kemarin itu kan mencakup juga yang SPBU itu. Oh iya, Ya ada, dicek aja. Cek aja. Di salah pantes rumah dia satu udah kayak sultan anjir. laporan apa aja yang dia korupsi itu ada SPBU salah satunya. Ya. Yang Dada Rosada juga kemarin kayaknya ada kalau nggak salah. Emang ini berita mengejutkan ya? Gue udah lupa. Gue baru tahu loh, maksudnya SPBU itu ada ini, maksudnya stakeholdernya nggak cuman Pertamina tapi ada dari kalangan swasta gitu loh. Bukan stakeholder Sama sih, seperti modelnya Indomaret. franchise. Nah, Franchise, Indomaret. sama seperti Indomaret ya. Sama seperti McD. Iya. Ya, franchise. Jadi tanahnya itu bukan milik Pertamina. Gitu. Asik ya? Asik ya? Gue gak nyangka ternyata kalian ada yang baru tahu kalau itu tuh milik pribadi. Sumpah, Makanya ada info baru tahu tuh gue seneng sih guys. SPBU itu kadang-kadang bisa ngawur. Baru jarak berapa kilo, belum berapa kilo, kok tiba-tiba ada SPBU lagi gitu kan. Terus posisinya nggak bagus gitu. Terus ada lagi tempat, ada satu banyak banget SPBU-nya, ada yang tempat lain kagak gitu. Kenapa di daerah-daerah yang butuh SPBU nggak ada SPBU-nya gitu? Yaitu karena itu milik swasta gitu. Jadi tergantung tanah itu milik siapa. Gitu. Makanya kan di daerah-daerah yang kayaknya nggak ada tempat buat SPBU, toto nongol Pertamini. Iya. Nah, itu masalahnya gini. Kelihatannya butuh perusahaan baru. Anak dari Pertamina kawin sama PLN. Jadi, iya. Paling handle divisi untuk yang khusus mobil listrik sih paling. Betul sekali. Ya, dengan hukum yang baru. Begitu. Pasti lebih cepat lah digasnya daripada RUU PKS lah. Ya, kalau mereka dengan badan hukum yang baru, ya, mereka ground up, dibangun dari bawah, fondasi awalnya sudah mobil listrik, ya, mereka gampang sekali. Beda dengan Pertamina yang fondasinya adalah pertambangan dan minyak. Oh, susah itu. Gue yakin pasti geser pasal hukum perusahaannya kanan kiri. Wah, masalah itu. Mendingan mereka bikin anak, dua perusahaan itu kawin bikin anak. Yang anaknya itu pasti nyelesain banyak banget masalah, ya. Karena bisa selain kita bisa baku hantam itu, karena gini, SPBU itu gampang, kamu masuk, colok, isi, pergi, ya kan? Isinya berapa menit sih, gitu kan? Tapi kalau pengisian tenaga listrik, colok, minimal sejam. Lama aja kayaknya. Lama loh. Jadi sebenarnya stasiun pengisian bahan bakar listrik itu lebih kayak tempat parkiran. Wah, nggak efisien. Kalau caranya. Di luar, mall-mall udah mulai nyediain parkirnya sebagai itu. Ya. Jadi sambil mau mereka ngisi, ya sambil mereka belanja ke mall. Kalau di Amerika aku lihat beberapa begitu. Wah, bisnis opportunity sih itu kok. Kita soalnya kita masih belum cukup canggih untuk bikin ngisi listriknya tuh kayak buat ngisi armor di Half-Life gitu loh, belum secanggih itu kita. Kayak game. Tuh. Jujur gue nggak tahu kenapa tertarik banget sih buat bahas green energy ini. Basically kayak karena kan perkotaan tata kota sekarang kan menujunya ke green city ya. Jadi kayak teknologi seperti ini yang akan diadopsi gitu loh di green city nantinya. Betul. Tapi sebenarnya kalau ngomong ya terus terang itu bukan green energy, tidak sepenuhnya benar ya. Karena sampai hari ini penghasil tenaga listrik paling efisien adalah dengan cara batu bara. Jadi tidak sepenuhnya green ya. Tetapi lebih baik daripada
pakai bahan bakar fosil untuk di dalam kota. Istilahnya kita memusatkan emisi karbon di satu tempat, yaitu di pembangkit listrik tenaga uap. Ya, kita bukannya mengatakan nggak menghasilkan emisi, enggak, tapi membuat emisinya terpusat di satu tempat. Enak kan? Hukumnya lebih gampang. Jadi kalau misalnya kita cuma terpusat di satu tempat, cerobongnya cuma satu nih kelihatan, cerobongnya cuma ya misalnya cuma 10 gitu di sebuah pembangkitan. Kita kelihatan, oh itu memang disediakan untuk emisi karbon. Gitu loh. Daripada emisi karbonnya di kota di mana-mana. Itu memang nggak bagus. Ya. Yang kedua ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menggunakan bahan bakar tenaga listrik itu hanya untuk mobil pribadi. Sementara ini, gue nggak begitu yakin bisa menggunakan tenaga listrik untuk mobil truk besar. Ya. Sorry guys, ya, gue berada di pihak mobil besar sekarang. Ternyata gue dewasa ini gue tahu bahwa orang kaya itu bukan orang yang punya BMW, ya, BMW, Mercy, Lamborghini itu adalah mobil-mobil yang menghabiskan duit. Ya. Ternyata mobil, belilah, kalau lo punya mobil 2M, belilah mobil tronton. Itu mobil yang sangat menghasilkan uang. Betul, Ya. daripada gengsi. Betul ya? Sewain, betul. Itu mobil ekonomi. Iya, betul. Ya. Itu mobil ekonomi, ya. Betul. Gue Nah, setuju sih. mobil seperti ini harus semakin banyak di Indonesia. Tapi nggak bisa pakai listrik. Nggak kuat. Tapi mereka pakai solar kan? Nah, bedanya solar dan bensin adalah solar masih bisa 50-50 dengan bahan organik. Bisa jadi biodiesel. Itu. Jadi, kalau gue lihat proyeksinya adalah jadi dua nanti. Mobil pribadi akan pakai listrik. Mobil produksi, mobil ekonomi, ya, truk tronton, itu akan pakai solar. Diesel. Ya. Jadi kita dukung biodiesel karena sekarang Indonesia punya banyak usaha yang mulai ngepul minyak jelantah. Ya, mereka mengepul minyak, kalau nggak salah seliter sekarang 3.000, kalau nggak salah 3.300. Sorry. Nah, kalau minyak jelantah itu diolah jadi biodiesel, karbon impact-nya nol sebenarnya. Karena apa? Betul. Karena gini, kenapa sih bahan bakar fosil itu berbahaya? Karena ada namanya siklus karbon. Kalau siklus air kan gampang. Air berasal dari langit akan kembali ke langit. Ya. Air tanah akan kembali menjadi air tanah. Air laut akan menjadi kembali air laut. Ya, itu disebut siklus. Kalau dia muter. Ya. Siklus karbon juga gitu. Dari tanaman, dari tumbuhan dibakar, ya, misalnya untuk kayu bakar, atau untuk jadi batu atau untuk jadi arang gitu kan, dilepaskan ke udara nih. Tapi dari udara ini karbon dioksida balik lagi ke tumbuhan. Itu disebut siklus karbon. Kalau siklusnya seperti itu, nggak ada masalah. Masalahnya, kalau siklusnya itu tidak kembali ke tempat start. Maksud saya gini, bahan bakar fosil itu ngambil sesuatu yang dari dalam tanah. Ya kan? Mengambil sesuatu yang berasal di dalam tanah. Minyak atau batu bara. Ketika mereka dibakar, apakah kembali mereka menjadi batu bara? Apakah mereka kembali menjadi minyak bumi? Kan enggak. Karbonnya keluar ke atmosfer. Itu yang disebut siklus karbonnya tidak tercapai. Ya. Itu yang menyebabkan bumi kita tambah panas adalah karena karbon yang beredar di atmosfer itu bertambah. Karena karbonnya tidak bisa kembali ke dalam tanah. Ya. Banyak cara untuk mengembalikan karbon ke dalam tanah. Salah satunya adalah dengan endapan dari laut. Secara otomatis mereka akan mengendap.
Terus kalau misalnya paus, ya paus itu memang harus dilindungi karena paus itu kotoran dari paus ya. Paus itu kan kalau buang kan meledak gitu ya. Mereka ngotorin banyak tempat. Nah, kotorannya itu mengandung banyak besi. Besinya itu membuat alga di laut bisa tumbuh. Kalau alga di laut bisa tumbuh, mereka akan melakukan biosintesis atau mereka membuat bagian tubuh diri mereka sendiri kan dengan fotosintesis kan. Mereka kan menyerap karbon dari udara. Ya kan? Akhirnya karbon yang di udara kembali ke laut. Entah alganya nanti itu dimakan atau mati, dia akan kembali ke dasar laut. Aneh ya, kita ngomongin bahan bakar fosil sampai ke paus. Itu penting ternyata. Multidisipliner. Apa kok? Multidisipliner. Iya, multidisipliner. Ya, tenggat lah, gue masuk biologi karena gue tertarik ke situ. Nah, mobil salah satu lagi masalah mobil listrik ini, tadi gue mau ngomong apa ya, gue lupa. Tentang mobil listrik itu, solar udah. Tadi atau lagi topik apa ya, Jason ya? Nuklir udah ya tadi ya? Oh, nuklir belum. Thank you. Satu Ya, lagi nuklir. Nuklir tadi cuma bahas kenapa nggak mungkin ya. Di Indonesia. Sebenarnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu udah pembangkit listrik paling aman sedunia. Ya. Sebenarnya coba, karena di sini mohon maaf ya, sebenarnya kalau gue sangat tertarik kalau ada orang fisika di sini karena gue pengen dia yang membahas gitu. Sayang gue biologi jadinya nggak bisa terlalu membahas ke arah sana. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu adalah yang paling aman. Chernobyl dan Fukushima itu terjadi bukan karena nuklirnya, itu terjadi karena kesalahan manusia. Ya, Chernobyl itu terjadi karena overwork sebenarnya. Ya, mereka melakukan penurunan keamanan sistem di saat orang-orangnya habis lembur. Ya, jadi waktu itu manajemen tenaga kerja lucu juga ya padahal namanya negara komunis ya, pro terhadap buruh, tapi memperlakukan tenaga kerjanya dengan tidak adil. Ya, akibat dari kelalaian itu Chernobyl meledak. Fukushima ya, satu lagi Fukushima. Sebenarnya kalau bisa Fukushima memang ada yang bahas lagi. Fukushima itu juga terjadi karena human error. Sebenarnya dari tahun 95 orang-orang di Fukushima itu udah bilang loh kalau sebenarnya ini nggak aman karena kalau misalnya temboknya ini jebol, ada tsunami nih, tembok ini jebol, kita pasti akan down. Dari tahun 95. Terjadinya 2011. Ya, jadi ada namanya, ada perusahaannya yang punya tuh Tokyo Energy kalau nggak salah, lupa namanya. Itu ada. Itu betul-betul sebetulnya itu kelalaian manusia, itu bisa dihindari. Ya. Cuma sama seperti Jepang, di Indonesia itu tidak boleh ada tenaga nuklir. Bukan di Indonesia ya sebenarnya. Di 5 pulau besar di Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Yang boleh ada tenaga nuklir cuma Kalimantan. Karena Kalimantan tidak dilalui jalur api, tidak dilalui cincin api. Hanya Kalimantan. Okay. Jadi menurut gua sebagai orang yang tahu tentang ini, kalau presiden kita memang mau buka ibu kota baru di Kalimantan, itu gua tepuk tangan. Itu paling benar. Nggak ada yang salah. Kalau misalnya di situ dibangun, dan kalau nggak salah waktu dulu kan Indonesia tuh pernah ada isu membangun tenaga nuklir tahun 80-an ya, sebelum Chernobyl pokoknya. Itu sempat ada perdebatan antara Habibie belum presiden ya, masih lama, antara Habibie dengan Pak Lik Wilarjo, dosen UKSW Lik Wilarjo, orang elektro. Jadi Habibie pro dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, kalau si Pak Lik kontra, karena saat itu posisi kalau kita membangun tenaga nuklir pasti di Jawa. Nah, nggak boleh kalau di Jawa.
Tapi impiannya Pak Habibie, sayangnya Pak Habibie udah meninggal. Kalau dibangun di Kalimantan, itu bisa terjadi. Akhirnya apa? Lembaga nuklir nasional bisa ada gunanya nih sekarang. Karena mereka nggak cuma ke radiologi untuk medis, mereka bisa untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Tinggal masalah nyari uraniumnya dari mana. Uranium sama plutoniumnya tinggal dari mana. Tapi itu belakangan. Pada intinya kalau misalnya kita bangun di ibu kotanya di Kalimantan, di Borneo, Pulau Borneo ya, bukan Kalimantan ya. Kalimantan itu nama daerah. Pulaunya adalah kita Indonesia tak plus Malaysia itu namanya Pulau Borneo. Kalau kita bangun di Borneo bisa. Indonesia bisa menjadi salah satu pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir. Which is good. Tinggal presiden berikutnya punya nyali atau enggak untuk bangun tenaga listrik tenaga nuklir. Walaupun seaman-amannya kita buat ya, tetap yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir harus dibangun di tempat yang nggak bisa dimanfaatkan selain untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Harus di posisi di mana di lahannya gersang ya, tidak ada pepohonan, atau kalau mau di lahan gambut pun nggak boleh. Karena kalau misalnya terjadi fallout, terjadi kebakaran nuklir, itu hutannya bisa lahan gambutnya bisa kebakar. Jadi tinggal lokasinya di mana. Oke, itu tadi masukan yang bagus banget dari starter yang bagus banget dari Jason. Ya, Thank you. thank you. Ini tadi siapa? Tadi katakan siapa? Roland ya? Roland angkat tangan tadi. Tadi Iya, Roland. Nah. mau ngomong apa, Roland? Ya, oke. Udah malah hilang. Oh, kepencet aja. Ya, ini kalau ada yang mau ngomong aja, nggak apa-apa. Oh iya, bentar kok. Nggak ada yang mau gibain Greta Thunberg lagi nih. Gue gergetan sama dia lo. Gua nggak suka sama dia loh. Gua nggak suka. Selalu naif. Gua kata-katanya emang bagus sih. Asal tahu aja Greta Thunberg itu kalau gue bilang kasusnya sama seperti yang namanya white privilege. Sorry, gua mengatakan sesuatu yang sangat kejam. Itu white privilege. Dia bisa ngomong begitu tuh karena white privilege. Coba kalau dia bukan orang seperti kita pasti nggak didengar. Ya. Dan kata-kata yang keluar Kasih dari panggung biar ada yang nunjukin awareness aja itu mah. Iya. Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya 100 perusahaan multinasionalnya tetap aja paling gede carbon footprint ya. Iya. Naif. Kalau gue bilang sorry untuk Greta Thunberg, naif. Itu kata-katanya terlalu dangkal. Ya. Seperti yang gue ngomong, ya. Dunia belum bisa lepas dari yang namanya kardus. Solusimu apa? Gitu. Kita harus mencari bahan pengganti kardus. Dunia belum bisa lepas dari plastik. Bahan pengganti plastik apa? Susah kan? Kalau kita memang kamu mau ngomong mendukung berbicara tentang sesuatu yang kayak pembakaran hutan, tentang emisi karbon, yang harusnya kamu lakukan bukan mengatakan sesuatu yang setiap orang tahu, gitu loh. Yang dia katakan di depan UN itu semua orang juga sebenarnya udah tahu. Bahkan kita yang dari negara bukan sesuatu yang baru gitu. Kita yang dari negara Indonesia ya, istilahnya negara yang kalau orang bilang negara dunia ketiga gitu ya, padahal Indonesia bukan negara dunia ketiga, itu sangat-sangat misleading. Kita aja tahu kok. Gue aja nggak kaget dengan apa yang dia katakan. Konteksnya ya, gue kaget ada orang yang ngomong begitu, cuman gue nggak kaget dengan konteksnya. Itu semua orang tahu. Cuman kebetulan dia berani aja ngomong di depan umum. Mendingan gue yang ngomong di UN kayaknya kok. Yang seharusnya kalian, kalau kamu memang betul-betul pro dengan lingkungan, kamu harusnya bagaimana cara kamu mengatakan yuk sama-sama cari bahan pengganti untuk kardus, plastik, emisi dari
apa namanya, peternakan tuh emisi paling tinggi. Peternakan yang paling tinggi emisinya itu justru ya, kita udah tahu ya, sapi ya, sapi itu paling tinggi, kemudian dilanjutkan kalau nggak salah domba kalau nggak salah ya. Habis itu ayam dan babi. Ayam dan babi itu sebenarnya cuman bau, tapi emisi greenhouse gasnya nggak tinggi. Ya, greenhouse gas itu yang lebih berbahaya dari CO2 adalah metan. Ya, CH4. Metan itu kentutnya sapi sebenarnya. Oh iya, Argentina tuh katanya. Yang Sebenarnya penyumbang terbesar juga. Heeh. ya, sebenarnya gini, kentutnya ee-nya sapi, ya kalau gue sebagai orang biologi ngomong ee-nya sapi itu berharga karena bersih. Sapi itu bersih. Bersih dalam arti dia tuh hanya makan satu jenis. Makanya gue nggak mau jadi dokter karena gue pasti berurusan dengan manusia. Manusia itu menjijikkan karena isinya macam-macam. Ya sebenarnya ada munafik karena gue juga manusia gitu. Karena kita makan macam-macam. Tapi kalau sapi, Nggak karena apa-apa sih, mereka Kok. hanya makan satu jenis dan keluarnya tuh pasti sama seperti produksi ya, mesin produksi. Mesin produksi itu berjalan dengan baik kalau misalnya inputnya satu, inputnya A, keluarnya pasti B, gitu loh. Kalau di inputnya A diganti A1, diganti A2, A3, wah, hasilnya kotor. Tapi karena sapi itu hanya makan rumput, ya, nya bersih. Karena apa? Murni. Bukan bersih ya, murni. Itu benar-benar hasil dari breakdown rumput. Ya. Kalau andai kata metannya nggak kelepas, sebenarnya metan tuh gini, metan ada dua, metan yang diproduksi sapi ada dua jenis. Yang satu padat, yang satu gas. Maksudku yang satu metannya tersimpan di nya, yang kedua terlepas di kentut. Nah, yang jadi masalah itu bukan sapinya. Sapinya itu berharga, bisa digunakan sebagai untuk fertilizer, bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga metan, ya pembangkit listrik tenaga sebenarnya. Gue senang banget menggunakan waste sebagai sumber energi, gue paling senang itu. Bisa jadi padatnya jadi briket gitu kan. Masalahnya tuh yang dilepasin sebagai kentut. Setiap kali sapi kentut itu menghasilkan gas metan brut keluar. Nah, itu gas metannya itu berbahaya. Itu masalahnya. Itu yang melukai ozon. Itu gas metan. Sorry, bukan melukai ozon. Dia nyimpen panas di atmosfer lebih lama dan lebih puluhan kali lebih baik daripada CO2. Produk terselubung. Oh, ya sapi juga sih penyumbang. Gue lupa mention sapi sih. Thank you kok udah di mention sapi. Baru ingat. Dulu pas SMA belajar juga tuh ternyata penyumbang terbesar juga Argentina yang notabene adalah komoditasnya kan dia livestock sapi. Jadi ya gitulah. Argentina, US, Amazon Brasil. Sama satu lagi Australia. Oh iya, Australia kan sapi. Dan Australia adalah Australia itu adalah sumber batu baranya Cina sebenarnya. Ada dua. Kan lagi ribut Cina sama Australia, jadi makanya Australia nggak mau jual ke Cina. Ada dua yang ekspor utama dari Australia. Satu coal, itu batu bara, sama barley. Dua ini jadi masalah karena barang ini nggak bisa keluar dari Australia. Tapi namanya dia bahan baku, ya jangan salah. Bahan baku itu yang terima nggak cuma Cina, dijual ke negara lain bisa. Jadi Australia bukannya kehilangan omset, malah nambah. Gitu. Pokoknya kentutnya sapi deh. Gak nyangka kan kentut sapi menyebabkan pemanasan global. Lebih efisien. Tahu sih dari SMA itu. Lebih efisien babi. Cuman ya gitu, nggak memang bener di luar harapan juga lah. Maksudnya kentut sapi itu orang juga ngeremehin gitu loh. Apa ini? Ternyata mengandung gas yang berbahaya juga gitu loh untuk lapisan ozon. Iya.
Itu Tapi kalau sapi pas eh, kentut kita nyalain ozon korek, jadi flamethrower tuh, buer, karena metalnya tinggi banget, serius. tapi ozon dalam tahun-tahun belakangan ini lagi recovery loh, makanya 5-6 tahun ini nggak ada berita soal ozon. Iya, iya, Ozon doang makanya ya, bukan gas kaca. Kalau itu kayak tetap malah nambah. ozon Tapi sih kalau mulai, ozon itu sendiri benar, ini. itu betul. Karena kita udah mengurangi penggunaan CFC ya. Berhubung karena gue bekerja juga sebagai purchasing yang berkutat dengan AC, ya, memang eh, bahan pendingin itu kita memang perlu ya. Tapi untungnya sekarang sudah tidak pakai lagi CFC. Kita sudah menghindar dari situ. Nah, masalahnya adalah dari berita terakhir ya, kalau nggak salah tuh pertanian peternakan itu menyumbang 25% dari emisi gas rumah kaca, sorry. Jadi andai kata kita betul-betul 100% beralih ke mengurangi 75% itu yang non pertanian non peternakan, itu pasti ada kasus 25% ini. 25% ini besar sekali untuk ngasih makan manusia. Jadi kita, kalau orang mengatakan zero greenhouse emission tuh itu itu utopia. Ya, tidak ada yang begitu. Karena kita pun manusia bernafas mengeluarkan gas karbon dioksida. Kita pasti mengeluarkan selama manusia hidup pasti akan menghasilkan gas rumah kaca. Ya, sayangnya itulah yang menjadi mungkin kalau nggak salah menjadi salah satu momoknya orang-orang vegan untuk me, apa ya mengguncang industri daging yang sebenarnya sih itu utopia, nggak mungkin. Karena apa? Tanaman itu juga menghasilkan gas rumah kaca. Jadi hidup ini jangan terlalu idealis lah sebenarnya, gitu. Ya, solusi Iya. kita yang paling terbaik adalah kita menggunakan yang solar itu artinya biodiesel ya. Kita semakin meningkatkan kadar bio compound untuk mesin diesel gitu. Kalau bisa kita 30 di tempat negaranya sudah ada yang 50, 60, 70. Nah, kita akan progres ke 100%. Supaya apa? Supaya bukan apa? Maksudnya akhirnya nanti adalah 100% menggunakan bahan baku asal minyak jelantah ya. Yang sisanya hanya aditifnya. Jadi namanya kita bahan bakar itu nggak mungkin minyak doang, pasti ada aditifnya. Jadi sebagian kecil tuh aditifnya doang. Itu kalau sudah seperti itu kita berarti sudah ke 100% menggunakan energi terbarukan untuk mobil. Mobil mobil industri loh ya, mobil ekonomi loh ya. Untuk mobil pribadi kita harus tetap pakai listrik. Notabene politik baterai ini jadi masalah gitu. Sedangkan teknologi baterai saat ini sedang dikembangkan ke arah di mana tidak butuh nikel. Itu yang menurut gue lebih baik sih daripada ngambil nikelnya Indonesia, mending nggak ngambil nikel sama sekali sebenarnya. Jadi kan kalau nggak ada nikel nggak perlu nambang, pertambangan nggak terlalu sadis ya. Menggunakan bahan kalau nggak salah apa tuh namanya, grafen namanya, supaya kita bisa membuat list solid state baterai yang benar-benar solid, baterai yang tidak ada cairan. Sebenarnya baterai lithium yang kita pakai di HP ini adalah ada cairannya, itu yang bikin dia gebung. Nah itu kalau kita berhasil menghilangkan cair, sifat semi cair dari baterai, kita betul-betul full solid state battery ya,
kita tidak perlu nikel. Gitu. Kita ya itu perkembangan teknologi ya lah. Pasti kita suatu saat orang pasti tidak mau bergantung pada nikel. Bagaimana caranya supaya kita mobil mobil listrik itu murah gitu. Jadi kita hanya emisi karbonnya hanya pembangkit listrik tenaga uapnya aja. Itu sangat baik sebenarnya. Oke, ada lagi? Siapa tuh? Oh, Oke. ini bahas kita Lanjut, Prof. dari hutan kemana-mana ya. Jadi green energy kayaknya tema kita hari ini. Karena kita memang perhatiannya sebenarnya ke masalah deforestasi kan. Bagaimana kita mengurangi deforestasi? Ya otomatis untuk mengurangi supply kita harus mengurangi demand. Ya gue sih berharap orang-orang di sini kalau kerja nanti masuk ke dunia industri lah. Jadi kita tahu kenapa perusakan lingkungan terjadi, kenapa itu harus terjadi gitu kan. Bagaimana Ya, cara Indonesia lagi gede-gedenya sih. lagi sadis ini. Indonesia tuh lagi kejam loh. Hukum apa ya kemarin ya? Tuh, tahun ini Terutama gila-gilaan ngejar. emisi Itu karbon itu yang Greenpeace benar-benar ribut. main. Hukum emisi Apalagi di karbon itu Kalimantan benar-benar. tuh. Kalimantan lagi gede itu juga. Soalnya bahan barang-barangku larinya banyak kan Kalimantan ini. Iya, Ya bisa 30% lari ke Kalimantan ini. Maksudnya gila dari gede banget loh. perusahaanku. 30% loh. Oh, iya makanya. Untuk standar nasional tuh gede loh. Gede Sampai banget tuh 30% aja. Notabene ya, teman-teman harus ingat loh. Pulau Jawa itu adalah pulau terpadat di dunia. 55% populasi Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Jadi kalau Kevin bilang 30% produknya dia lari ke Kalimantan, kalian tahu lah perbandingannya. Padahal sebagian besar penduduknya ada di mana, tapi barangnya lari kemana. Itu yang mantap. Di sana lagi asik-asiknya pembangunan itu. Sumatera juga lagi banyak ini. Sumatera ya. Sumatera. Lagi bangun jalan Tapi, tol tahu. iya. Iya, terutama jalan tol. Tapi Seperti yang pernah gue kalau bahas itu sebelumnya bahwa infrastruktur. negara itu punya tanggung jawabnya cuma 3. Perpindahan orang, perpindahan barang, dan perpindahan informasi. Ya kan? Kalau perpindahan orang pakai pesawat bisa, tapi perpindahan barang pakai pesawat, oh itu not economic. Harus pakai jalur darat dan laut. Sedangkan kalau kita lihat peta Sumatera itu daerah Jambi dan Riau itu adalah daerah Jambi, Riau dan Bengkulu itu adalah daerah-daerah rawan jawara itu. Jadinya gue nggak tahu sebutannya jawara, pokoknya intinya premanisme terjadi di situ. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat mobil yang banyak stikernya di Jakarta, stikernya itu adalah berarti dia ke daerah Sumatera. Karena stikernya itu berarti adalah mereka udah bayar upeti untuk pelindungan. Dengan adanya jalan tol itu, sebenarnya mereka orang-orang yang mau ngirim barang ke Medan itu sangat-sangat diuntungkan dengan adanya jalan tol. Dan sebetulnya preman-preman itu nggak perlu marah karena apa? Kalau ada jalan tol mereka kan bisa bikin rest area, ya kan? Kota-kota kecil mereka bisa disinggahin orang. Jadi pembangunan itu seperti yang gue bilang, akhirnya pembangunan itu efeknya sangat positif gitu loh, ya kan? Kalian sebagai negara Indonesia tuh nggak perlu bingung-bingung. Perpindahan orang udah gampang lah dengan pesawat. Ya. Tinggal perpindahan barang, kapal, kereta api, sama jalan tol. Kalian udah ngelakuin 3 hal itu, terutama jalan tol ya. Kalian udah ngelakuin jalan tol itu sudah sangat amat membantu. Ekonomi langsung muter. Saya deh. Oh.
Ya, jadi intinya pembangunan tol itu juga perlu sih. Tapi ada satu teknologi yang pengen gue mention satu lagi sih. Dan ini masih belum mungkin dicapai dalam waktu puluhan tahun juga. Namanya Hyperloop. Ada yang pernah dengar nggak? Belum, gue belum pernah dengar. Belum ya? Ada pernah dengar tapi sekilas. Jadi Hyperloop itu semacam kereta kapsul. Dia itu digerakkan dengan tenaga magnet. Di Star Trek kayak gimana ya bentuknya? Gue belum pernah nonton Star Trek lagi. Star Trek kayaknya beda. Bisa. Masuk akal. Iya ya, semacam Shinkansen tapi dia dalam bentuknya tabung Dia gitu pakai loh, tenaga, kayak- pakai teknologi, bener kan? Iya ya, dia ada dalam pipa gitu, pipa besar. Jadi itu Betul. Hyperloop dan Itu itu kalau railgun. seandainya Oh, terrealisasi, kalau kita ngeliat Ah. pistol railgun, Ah. ya, itu pakai kumparan magnet dua begini, dia pelurunya ke lewat tengah. Itu sangat hemat listrik. semacam itu. Dan juga pesawat bisa lama-lama industri bisa bangkrut kalau bersaing sama dia. Lebih cepat naik itu. Relnya digergaji ntar. Masalahnya bahaya nggak itu yang di dalamnya itu? Nah, berbahayanya adalah kalau mau mengkol sih. Paling kita harus ada mekanisme untuk mengurangi kecepatan. Itu yang mesti dikembangin sih. Kalau nggak paling dibikin inersianya sampai itu kali, sampai segede mungkin aja paling. Ya, cuman daerahnya mesti nggak boleh pegunungan, Nah, mesti itu. datar. Nah, Amerika tuh lebih cocok. Ya, trek sendiri. Udah pasti trek sendiri tuh. Sama belum kalau ngadepin cuacanya terhitung ekstrim. Kalau di negara 4 musim Kalau- kan dia kan bisa ekstrim tuh si perbedaan suhu. Bisa cepat habis dalam benar tuh. Kalau cuaca gitu masih bisa Iklim diakalin kok. sih. Kalau kayak gitu, masih bisa diakalin. Cuma ya gimana isolasinya itu. Hyperloop itu sebenarnya Gitu. ketika dia Putus-putus Fer. sistemnya kayak angkot ya, tracknya sudah pasti, itu akan sangat hemat memang itu. Kalau untuk bisa sih. Fer, Soalnya dari tadi yang gua Fer, putus-putus. Hmm? Putus-putus. Putus-putus. putus. Kamu putus-putus. Halo? Suaranya. Putus. Ini biar ada koneksi gua ilustrasinya nih. bener. Mungkin. Iya, kayaknya. Bisa jadi. Gak tahu juga sih kok. Sorry, boleh Waduh. share screen nggak ya? Soalnya pengen kasih lihat Hyperloop kayak gimana. Oh iya, boleh. Oke, bentar. Bos. Ya tuh. Thank you kok. Bentar ya. Ya ini aku juga ada mau bawa satu topik yang masih ingat gak sih kalian soal itu apa namanya Olimpiade Jepang kemarin? Oh ya, kemarin. Stadiumnya itu kan katanya kan pakai cukup kontroversial tuh yang katanya pakai kayu, dan itu kalau kita mau tahu kayunya itu dari Indonesia. 90% itu dari Kalimantan. Dengar kayak gitu. Waduh. Kasurnya aja pakai kardus. Skandal sih. Iya. Mereka bilangnya green, tapi kita lihat dah dengan stadium segede itu berapa banyak pohon yang ditebang. Itu juga kemarin di Jepang itu kan sempat heboh bahas kayak gituan. Sempat aku kemarin di grup luar, forum luar bahas itu. Tapi lucu sih di forum itu malah orang Indonesianya nggak banyak komen, yang banyak komen SJW orang Amerika. Tahu lah. Sering itu. Emang Gue sih sebenarnya nggak suka loh sama Amerika. Gue paling benci gue sama mereka. Tapi masalah tuh penerbangan itu mereka sendiri kalau gimana tuh? Utopia gitu loh. Mereka SJW-nya istilahnya nggak update sama dunia sekarang. Nggak update sama sekali. Hal-hal yang ya kayak Greta lah. Greta orang Swedia. Ya, tapi enggak, lucunya tuh ya, mereka membela negara yang bukan negara mereka, padahal negara mereka sendiri nggak merasa kita butuh dibela gitu loh. Nah, itu kita tuh bukan butuh dibela, kita tuh butuh solusi, bukan dibela. Benar gak sih? Minimal kita bukan butuh solusi. Kita bukan butuh dibela, kita butuh solusi. Solusinya apa? Nggak ada.
SJW itu tidak memberi solusi. Minim- minimal nggak diintervensi negara lain lah atau institusi Iya. negara lain. Tapi ya Bacot SBY itu, penebangan hutannya sendiri untuk itu gimana, Fer? 90% loh itu punya kita. Apanya? Yang di Jepang itu Stadium ya. Heeh. nggak ada Stadium masalah. itu kan Itu gini loh, seperti yang gue bahas. Pohon itu bisa ditebang dan ditanam kembali, nggak ada masalah. Asal negara kita pelan-pelan akan beralih ke perkebunan kayu, ya, bukan lagi perkebunan karet, Itu. bukan lagi perkebunan Kayak di Sawit. Swedia itu bukan sih? Kayak Swedia kita apa kembali negara ke Nordik perkebunan mana? kayu. Jadi bukan hutan lindung yang ditebang, bukan sekedar hutan yang ditebang, tapi kita membuat hutan yang nantinya akan ditebang, gitu. Hutan yang bisa dipanen, nggak ada masalah. Bener. Tapi kan Makanya kita kalau belum orang sampai belajar, situ. makanya kita kalau belajar biologi, ya, kita tahu bahwa bakar kayu itu nggak ada masalah, memotong kayu itu nggak ada masalah, karena karbon dioksidanya lari ke pohon lain tuh lagi tumbuh gitu. Kita nggak usah nyuruh pohon tumbuh, mereka akan tumbuh sendiri, santai aja. Dan suatu saat pasti Indonesia akan beralih ke situ, karena Indonesia adalah negara tropis yang nggak usah disuruh aja pohonnya tumbuh sendiri. Pasti kita ke arah situ, tenang aja. Itu gue nggak begitu takut ke arah situ. Masa sih Departemen Kehutanan nggak mau dapat duit? Ya dong. Mm-mm. Apa namanya istilahnya, BUMN yang apa namanya kehutanan ada nggak ya? Kayaknya ada. Gue pernah dengar apa gitu namanya. Tuh ada. Mereka tuh mereka bisa dapat duit dari situ. Mereka main Ada properti. itu. Karena mereka kan istilahnya untuk bisa melakukan perkebunan kayu, mereka mau melakukan nanam kayu yang nantinya akan itu, mereka kan harus punya lahan. Akhirnya mereka jadi real estate nanti. Keren kan? BUMN yang menjadi perusahaan real estate. Jadi orang yang mau nebang kayu di situ boleh, lu bayar pajak. Gue yang nanam di situ, dia yang nebang. Gitu, pakai otak dong, ya. Lulus. Kalau bisa Ekonomis. jadi duit kenapa enggak? Gitu. Kenapa lahan yang udah habis lu tebang kemarin nggak lu tanam lagi? Ya kan? Gak apa-apa. Bakar aja, akar-akarnya dibakar kan. Wus, habis, ya kan? Tanam ulang lagi. Plak, 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 plak. Seret. Udah biarin 50 tahun. Besok lu tebang lagi. Kampus 3. Kampus 3 UKSW. Wohoi. Oh ya, guys, ini jadi ilustrasi dari Hyperloop tuh seperti ini. Ya mirip kayak Shinkansen tapi desainnya lebih futuristik lah. Bisa itu kalau di dalam kota bisa. Pengganti monorail ini. Pengganti monorail. Indonesia baru punya MRT, dihajar suruh teknologi kayak gini lagi, kesian LRT MRT. aja nggak beres-beres. Yang di Kalau Itu mau nggak bangun beres-beres, begini, itu LRT. bikin macet daerah-daerah dekat rumah gue itu. sebenarnya begini ya, teman-teman ya. Gue akan memberikan statement yang sangat menyakitkan. Yaitu gue bilang Jakarta tidak akan pernah bisa menjadi kota maju. Kenapa? Kenapa? Begitu? Jawabannya gitu. Kenapa? Emang Kalau menjadi kota maju, mereka butuh lahan yang dikhususkan untuk menjadi tempat transportasi umum. Ya, untuk membuat orang tidak menggunakan mobil pribadi, mereka harus pakai transportasi umum. Jadi nggak bisa dong nyuruh orang nggak pakai mobil pribadi, tapi lu nggak menyediakan transportasi umum, nggak bisa begitu. Ya, harus fair. Nah, transportasi umum di Indonesia, di Jakarta itu nggak bisa dilakukan. Busway aja itu setengah mati ya. Gue bilang tuh busway itu adalah proyek yang sangat-sangat absurd. Itu proyek gagal kalau di Indonesia, gue bilang. Ya. Kalau mengatakan bahwa busway itu menjadi solusi banyak transportasi umum, oke. Pertanyaan saya, bisa nggak
lahannya busway itu tidak dipakai untuk busway. Karena dengan kalian membangun busway, kalian makan jalan. Kalian mempersempit jalan, kalian bikin tambah macet. Yang benar tuh harusnya busway-nya bukan di atas tanah, harusnya melayang. Ya, kenapa nggak ngelayang? Kenapa mereka nggak bisa bikin kereta api, bukan busway lah, mereka bikin kereta api? Simple. Berarti mereka harus nutup jalan. Ya. Sedangkan Jakarta, ya itu satu ya. Yang kedua, kereta api di Jakarta itu tidak bisa dibuat layang. Selama kereta api komuter, pokoknya sesuatu yang sifatnya komuter tidak melayang, dia masih di atas tanah, itu kota kita nggak akan jadi kota maju. Sedangkan kalau kamu mau melakukan dua hal ini, busway dibuat melayang, terus komuter lain dibuat melayang, apa yang harus terjadi? Akan terjadi penutupan jalan besar-besaran. Ya, kampung digusur. Ya, itu masalahnya. Jakarta itu adalah kota yang dibangun tanpa tata kota. Ya. Beda dengan kota-kota besar seperti Prancis sama London. Dan di US. Ya, kalau di negara-negara barat itu, mereka juga melakukan penggusuran, terutama di London sama Paris. Tapi mereka melakukan penggusuran di saat, kalau nggak salah 200 tahun yang lalu. Belum ada tuh isu tentang rakyat bisa menentang negaranya, nggak ada. Ya. Kalau kalian lihat sejarahnya bahwa kalau nggak salah di Paris itu pernah ada penggusuran besar-besaran, kawasan kumuh di Paris itu dihabis. Lalu mereka digusur keluar kota, mereka dibangun kawasan yang elit dan lebih tertata di kotanya. Jadi Paris itu sebenarnya, kalau itu mau terjadi di Indonesia, kalian bisa bayangin apa yang terjadi. Demo. Itu Jakarta tidak akan pernah menjadi kota maju. Dan itu yang menyebabkan, kenyataan itu yang menyebabkan gua berani sangat mendukung kota baru di Kalimantan. Ibu kota baru di Kalimantan. Ya. Ya, dia bangun kota dari tanah kosong sih, dari scratch. Jadi Betul. ya nggak apa-apa gitu. Penataannya jadi lebih baik gitu. Betul. Ada kawasan yang memang dikhususkan untuk komuter. Kayak BSD aja. BSD kan dari tanah kosong tuh. Betul. BSD bisa jadi kota maju. Ingat itu. BSD, pokoknya kayak daerah Serpong, Karawaci, terus daerah Cikarang. Oh, Cikarang bagus banget, bro. Cikarang bagus banget. Cikarang masih bisa dilanjutin terus itu. Tapi gue ngomong, bukan Jakarta. Jakarta nggak bisa. Semarang nggak bisa. Jogja nggak bisa. Sekarang sempit. Surabaya nggak, gue kurang tahu kalau Surabaya. Kalau Surabaya kalau nggak salah kota barunya yang bisa. Solo juga bisa, tapi di kota baru, nggak bisa kota lama. Karena apa? Kita sudah terlalu banyak kampung Jakarta. Ya, kita membuat Janganlah, sayang betul. Iya, kita membuat komuter. Kita membangun gimana cara kita membuat segala jenis transportasi umum itu sifatnya bus mini, ya, atau layang. Yang sifatnya komuter tuh harus layang. Ya. Beda dengan bus-bus yang kita lihat di Jepang itu, ya. Busway itu statusnya bukan angkutan umum biasa. Dia komuter. Artinya komuter dia apa? Dia punya jalur khusus untuk pergerakan dia sendiri gitu loh. Beda dong kalau bus di Jepang, di US itu kan mereka nggak pakai jalurnya sendiri. Mereka di jalur jalan raya biasa gitu loh. Sedangkan kalau komuter mereka punya jalur sendiri, rel atau jalur busway. Nah, jalur busway itu salah, itu nggak boleh begitu. Jalur busway itu harus layang. Busway itu lebih baik dihilangkan semuanya, ganti MRT. Tuh. Tapi kan realistis nggak? Nggak realistis, nggak bisa kita ngomong begitu. Ya susah, ngaturnya udah gimana itu? Susah.
mau nggak mau mesti tertipin yang itu, yang okupasi lahan tuh yang ilegal mesti digusur. Gak bakal bisa demo Nggak Pak. bisa Itu demo. kalau pemerintah Susah. tidak pro Di rakyat demo katanya. organda ntar. Di demo Sebenarnya organda bisa juga. kalau rakyat kita ya yang bangunannya mereka orang-orang yang ngekos dipindah ke rusun. Nah, kayak proyeknya Ahok berarti. Wah, Ya, rusun sebenarnya aja di demo. Ya, kita rusun lihat itu hasilnya adalah kemarin kayak apa solusi lah ya. terbaik untuk kota-kota maju. Karena apa? Satu lahan bisa menampung ribuan kakak di atasnya gitu. Mm-mm. Sayangnya Indonesia tuh tahu orang rakyatnya pinter. Lebih untung gue punya tanah ketimbang gue nyewa. Tuh, itu Apartemen nggak rusun mahal. bisa. Mau dibangun ke atas nggak bisa. Jadi mohon maaf, Jakarta kita belum ngomongin soal ini loh ya, kultural loh ya. Kultural tuh yang menyebabkan siapa yang kepilih jadi pemimpin Jakarta. Gue baru hanya ngomong tentang status bagaimana kita mengubah kota ini menjadi lebih baik dengan adanya komuter lain untuk komuter lain yang sifatnya layang. Supaya kalau kalian lihat ya, rel kereta api itu adalah sumber kemacetan. Itu nggak bisa dihindarin. Nah, supaya nggak macet, supaya ekonomi lebih cepat, supaya kita lebih hemat energi, ya jangan salah ya, kalau mobil berhenti karena macet, itu menyebabkan emisi karbon lebih tinggi. Supaya kita nggak ada macet ya apa? Relnya naik ke atas. Nggak ada cara Tanah lain. lah. Nggak bisa. Itu yang nggak bisa. Telat keburu ada galian kabel, terus kalau tahu-tahu ternyata nemu Nggak bisa, bukan apa, galian sama nemu kabel. Kalian jangan lupa, kualitas tanah juga. Jakarta itu Mereka rawa. Mereka Kalau lap kalian, nggak bisa. aja kok. MRT-nya cuma setengah ya. Ya setengah kota Jakarta tuh rawa loh. Jangan salah loh. Belum kalau ntar Kita nemu tuh kayak di Itali, mereka mau bikin metro lagi tapi kepentok gara-gara ada situs arkeologis. ya kalau itu sih alhamdulillah kalau buat mereka gitu loh. Kalau Itu MRT setengahnya di bawah, Fer. Setengah di bawah, setengah di atas. mau nggak Jelas mau banget begitu. itu. Nah, Sama permasalahannya jadinya. gini, kalau kita mau melakukan pembangunan masih mungkin tuh di daerah rawa dan daerah teluk karena penduduknya lebih dikit. Ya, kalau lu mau bilang metro yang ditaruh di bawah tanah, itu sebenarnya juga nggak gua rekomendasi karena Jawa tuh sangat rawan gempa. Tapi andai kata mau dibikin, kalau lu bilang kalau setengahnya Jakarta itu adalah daerah kena air dan setengahnya enggak, ya andai kata kita kalau ngomong daerah yang nggak kena air tuh Puri ke sana ya, Puri ke selatan lagi, itu sudah mulai bau-baunya selatan, itu juga nggak bisa. Lu mau gusur berapa kampung di situ? Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu daerah paling padat sampai ke Bogor. Itu najis padatnya itu. Jalannya kecil-kecil. Nggak bisa. Kalaupun mau dibikin komuter, semua tetap harus layang, bro. Jakarta itu sudah mentok. Nggak akan bisa berkembang lagi Jakarta. Dikasih teknologi modern, nggak akan bisa. Rakyatnya harus mau digusur. Siapa yang mau digusur? Pertanyaan gua. Nggak ada orang mau digusur. Presidennya mau cium kaki juga nggak bakal bisa. Kalau Itu uangnya yang- gede mau sih. Ya, berapa Tetap uangnya? nggak mau. Pertanyaan berapa uangnya? Berarti harus sekitar 2, 3 kali, 5 kali dari nilai NJOP loh. Sama aja orang nyuruh orang, kamu jangan tinggal di sini lagi deh. Nggak mau orang begitu. Sedangkan andai kata kita mau Apalagi kalau ternyata udah itu orang tuh udah dibisikin dari mana gitu biasanya. ormas tidak bisa. Indonesia punya pasal nomor 28 di UUD-nya. Hak untuk berserikat, berpendapat, berkumpul, mengungkapkan pendapat. Ya, itu adalah ormas itu sebenarnya jalan legal untuk melegalkan preman sebenarnya. Meskipun itu untuk perkembangan bersama,
I don't care. Gue nggak dapat duit, gue timpuk. Nggak bisa. Pemuda Pancasila. Ya, Ini lagi panas salah juga nih. satunya. Itu salah satunya. PP itu salah satunya. Ya, bukan seluruhnya, tapi mereka yang terbesar PP sejak zaman Orde Baru. Kang parkir. Nggak ada solusinya. Jakarta mentok. Kalau ini sampai ditonton rakyat Jakarta, gue oke aja gue ngomong Jakarta nggak akan bisa berkembang lebih jauh dari ini, nggak bisa. Gue akan mencabut kata-kata itu sebelum busway dibuat melayang dan komuter lain dibuat melayang, dan orang-orang yang tidak punya tanah, tidak punya rumah di Jakarta mau dipindah ke rusun. 3 itu, kalau 3 itu belum bisa terpenuhi, nggak bakal jadi kota maju selama-lamanya. Makanya jangan tinggal di Jakarta ya. Jangan deh. Kalau lo punya industri, jangan di Jakarta ya. Jakarta tuh cuma buat cari pengalaman aja. Kerja, cari pengalaman. Tapi jangan pernah mau bercita-cita untuk jadi orang Jakarta. Bisa Punya kok aset, jadi lebih fine. modern kok, jadi Atlantis tapi alias kelelep. Kayaknya sih gitu, kalau bisa di bawah laut. Jadi Atlantis sih. Tapi Kelelep. kalau lo yang Sekarang lo ngomong bisa juga reklamasi. Oh itu aja juntrungannya aja gimana itu reklamasi? Itu bisa kalau Bar aja reklamasi. ribut. Ya kalau reklamasi ya paling kan ngerusak alam, kecuali kalau memaling pasir di tempat lain. Paling gitu. Telo sih Jepang aja bandara aja reklamasi. Itu justru Nah, itu melindungi. Singapura aja kan dari kita itu pasirnya. Iya. Ternyata ada uranium. Reklamasi itu mesti hanya orang-orang yang nggak paham yang ngomong tidak melindungi lingkungan. Justru reklamasi itu melindungi lingkungan yang sudah rusak gitu. Pertanyaannya, reklamasi itu dilakukan di Teluk Jakarta yang notabene udah hancur. Sekalian Justru jadi dengan adanya reklamasi itu menjadi sea barrier gitu loh. Jadi mereka melindungi Teluk Jakarta dari erosi lebih lanjut karena ombak. Kita bikin Great Sea Wall sebenarnya dengan itu. Ya, mereka nggak paham kok. Dan sebenarnya yang terdampak ekonomi paling positif tuh justru desa nelayan. Mereka dibangun dengan itu. Mereka diperhatikan. Mereka hidupnya lebih rapi. Nggak mau. Kalau nggak dapat duit, nggak mau. Gitu prinsipnya. Dan desa yang dari kita di kasus kemarin tuh bukan desa nelayan. Sebenarnya ada ormas yang di belakang itu. Desa nelayan nggak ngerti apa-apa. Kalau kita dibangun lah bagus. Yang bidara itu bukan sih? Yang bidara apa itu bukan deh? Gue nggak paham. Yang jelas kalau misalnya di nelayan Ahok. itu ada Yang dengan pembangunan, Ahok. ada reklamasi, ada pembangunan daerah yang baru di Teluk Jakarta, yang jelas adalah nelayan di sana akan bisa kerja. Dan gue nggak paham kenapa mereka nggak mau. Daerahnya dibangun, jalan dibangun baru. Kan itu jalur kan, jalur negara kan. Pasti jalannya dibangun dong. Nggak mungkin nggak. Ya kan, kawasannya lebih rapi, lebih diperhatiin. Karena itu di dunia internasional, kalau daerah sini kayak nih, daerah cantik nih, sebelahnya persis kampung, kumuh, warna airnya coklat, isinya ubur-ubur, bukan ikan. Mana mau? Pasti kalau ada reklamasi itu pasti dibangun total. Desa nelayan pasti kena imbasnya dan itu positif. Mereka nggak paham sampai sono. Dan mereka dipanas-panasin. Ya udah, Jakarta akan begini-begini aja, nggak akan pernah jadi kota maju. Dibilangin masa depan adalah Atlantis. Iya, masa depan atas kalau kita bisa mengubah laut menjadi daratan. Tapi itu akan terjadi kalau kita memang masih mau pakai Jakarta. Kalau gua ogah pakai Jakarta. Oh ya, ini Pindah kita ke udah Kalimantan. 9:30. Kita Oke. mau lanjut ngomong bebas aja atau kayaknya bebas aja sih kalau menurutku. Ini jadi kita tetap lanjutin tapi lebih Recordnya dimatiin santai aja. Oke, Kevin bisa ditutup, Kev? Iya, oke.
Ini udah setengah 10, kita tadi mulai juga setengah 8 ya, jadi kurang lebih 2 jam kita sudah berbincang-bincang. Jadi yang bagi teman-teman kalau masih mau lanjutin, kayaknya ini masih panas juga, silakan. Tapi karena kita udah melewati jam formal kita, bisa lebih bebas dan lebih santai juga. Dan tolong recordingnya, Alfon.